Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Kita melanjutkan pelajaran kita yang membahas tentang ilmu akidah ya. Kita membahas kitab Ambillah Akidah. Ambillah Akidah dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sahih. Kita melanjutkan pelajaran kita sudah sampai bab jenis-jenis syirik akbar ya. Setelah kita kemarin bahas tentang istighatsah ya, kemudian isti'anah, dan sekarang kita masuk bab an-nadhar. Pertanyaan yang ke-23, qala muallif rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a nafa'ana bi'ulumihi fi daraini, hal yajuzu an-nadru li ghairillah, apakah boleh kita bernadar atau boleh bernadar untuk selain Allah? Apakah boleh bernadar untuk selain Allah? Maka jawabnya adalah la yajuzu an-nadru illa lillah. Tidak boleh nadar kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Di dalam surat Al-Imran Allah mengatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya aku bernadar kepada engkau ya Allah, anak yang ada di dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran. Jadi nazar itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jika nazar diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah perbuatan yang syirik, perbuatan dosa yang akan mengantarkan kepada kebinasaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nadzara ayyuti Allah falyuti'hu." Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka laksanakanlah. Wa man nadzara ay ya'sihi. Barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, fala ya'sihi, maka jangan dituruti. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang Allah Subhanahu wa taala itu firmankan di dalam Al-Qur'an ya, itu adalah istrinya Imran, istrinya Imran. Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Jadi yang dinadarkan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk berkhidmat di jalan Allah Subhanahu wa taala, adalah anaknya Imran, yaitu Maryam, ibunda dari Nabi yang mulia, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Dan Maryam adalah wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah berikan keistimewaan, salah satu wanita yang namanya disebut di dalam Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nadar, kata para ulama, tidak dianjurkan ya, tapi kalau sudah terlanjur maka harus dilaksanakan. Kalau tidak, dia harus membayar kafarat, dan jika tidak membayar kafarat maka dia berdosa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa para ulama tidak menganjurkan adanya nadar? Karena
terkesan pelit, ya, karena terkesan pelit. Semisal saya akan bersedekah 1 juta jika saya dapat ini dan itu, ya, jika saya pernah dapat ini dan itu. Jadi harus menunggu dapat dulu baru dia bersedekah. Maka ini kan terkesan pelit. Maka para ulama sebagian ada memakruhkan, ya, memakruhkan orang-orang yang bernazar seperti ini. Dan ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Ya, fa innama yustakhraju bihi minasyahih. Nazar itu keluar dari sifat kikir. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Oleh karenanya kita harus hati-hati, ya. Tapi kalau sudah terlanjur, sudah keluar, terucap, maka harus ditunaikan nadarnya. Kalau tidak, nanti dia harus bayar kafarah. Kafaratun nadar, ya, yaitu sebagaimana kafarahnya sumpah. Ya, kafaratun nadri kafaratul yamin. Hadis riwayat Muslim. Yaitu kafarah dari nadar itu sebagaimana kafarah sumpah. Apa saja itu? Yang pertama adalah tahriru raqabah, membebaskan budak. Sekarang sudah tidak ada lagi. Kemudian beralih yang kedua, memberikan makan atau pakaian kepada 10 orang miskin, ya, it'amu asyara masakin. Kemudian yang ketiga adalah puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah. Allah mengatakan, la yu'akhidukumullahu billagwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman. Fakaffaratuhu id'amu 'ashara masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Faman lam yajid fasyamu 3 ayyam. Dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum. Dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfadzu aymanakum. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Allah mengatakan Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah yang kalian tidak sengaja. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah yang kalian sengaja. Maka kafaratnya adalah memberi makan 10 orang atau memberinya dia pakaian, lalu membebaskan budak atau puasa 3 hari. Nah, itulah kafarat sumpah-sumpah kalian jika kalian memang bersumpah. Dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Jangan sampai kita bermudah-mudah untuk sumpah serapah dan lain sebagainya. Demikian Allah Subhanahu wa taala menerangkan hukum, ya, kepada kalian agar kalian bersyukur. Surat Al-Maidah ayat 89. Jadi kafarat yamin atau kafarat nazar ini kita boleh memilih. Jadi tidak mesti urut. Kalau puasa orang-orang yang jima di siang hari bulan Ramadan, ya, itu harus urut, memerdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, ya, syahraini mutatabi'aini, kemudian memberikan makan 60 orang miskin. Jadi ketika dia nggak mampu, yang pertama sudah tidak ada, kemudian yang kedua diusahakan dulu, yang benar-benar tidak mampu baru yang ketiga. Tapi kalau kafaratun nadar, ya, sebagaimana kafaratul yamin, ini boleh memilih antara 3 tadi. Langsung boleh milih puasa 3 hari, boleh memilih memberikan makan 10 fakir miskin, ataupun memberikan pakaiannya, ya, karena budak sudah tidak ada lagi. Jadi ya, milih antara 2 ini, ya. Kalau misalnya tidak punya duit, ya udah puasa. Kalau misalnya ada uang, ya udah berikan makan 10 fakir miskin, ya. Misalnya harga 15.000 satu porsi, ya berarti 150.000. Ya, kasihkan siapa yang ada diamanai, atau kasihkan satu-satu, belikan sendiri, kasihkan satu-satu.
ya, atau pergi ke panti asuhan, tempat anak-anak yatim, kasih, ya, orang-orang miskin, atau ke panti jompo misalnya, atau mungkin ke tetangga kiri kanan, memang yang dikira tidak mampu, ya, yang miskin. Jadi miskin itu derajatnya lebih mendingan daripada fakir. Kalau fakir itu dia sudah tidak punya apa-apa, ya, untuk makan kesehariannya susah. Kalau miskin itu dia ada makan kesehariannya, tapi kurang, ya, kurang. Nah, itu kategori fakir miskin, ya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah tentang nadar. Jadi nadar itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nadar dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa memalingkan nadar kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita simpulkan bahwasanya sebagian para ulama memakruhkan untuk bernadar karena tidaklah orang bernadar sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim tadi, ya, kecuali dari orang-orang yang kikir. Tapi kalau sudah terlanjur dan itu ketaatan, maka harus ditunaikan. Kalau tidak, maka bayar kafar. Jika bernadarnya kemaksiatan, maka tidak boleh ditunaikan, tetap bayar kafar. Nah, jadi itu harus kita pahami, ya. Misalnya, kasih contoh, orang bernadar, sudah terlanjur bernadar, kalau dia lulus sekolah dengan nilai yang bagus, maka dia akan menyantuni anak yatim 10 orang, ya, sebanyak misalnya 10 ribuan, ya. Maka harus ditunaikan karena itu ketaatan. Kemudian atau bernadar untuk selalu sholat di saf terdepan selama 10 hari misalnya, nadar itu harus ditunaikan karena itu ketaatan. Misalnya harus apalagi dia puasa, kalau dia lulus dengan nilai yang baik, dia puasa, ya puasalah, ya puasa karena nadar, dia puasa selama 1 pekan misalnya, tidak masalah, harus ditunaikan karena itu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jika yang dinadarkan adalah kemaksiatan, maka terlarang, ya, maka terlarang. Misal juga saya sudah lulus sekolah dengan nilai yang bagus, saya akan beli khamr 1 krab, maka ini adalah haram, ya, tidak boleh dilakukan dan dia harus bayar kafarah. Misalnya kalau saya lulus lagi dengan nilai yang bagus, saya akan pesta dengan wanita-wanita yang bukan mahram, ya, kemudian ngajak teman-teman dan berzina dan yang lainnya. Nadarnya seperti itu, maka haram untuk dilakukan, tidak boleh, ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Faman nadhara ay ya'sihi fala ya'sihi." Barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak boleh untuk bermaksiat kepada Allah. Ya, ini tentang nadar. Tapi nadar hanya untuk Allah, ya. Nadarnya karena Allah, bukan karena yang lain. Saya nadar karena jin fulan, karena sesembahan fulan, karena sesajen fulan. Itu tidak boleh. Itu perbuatan yang syirik. Dosa syirik adalah dosa yang sangat besar yang menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka, wal'iyadzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu sedikit ya tentang nadar, semoga bisa difahami, ya. Kemudian kita beralih kepada hal yajuzu adzabhu li ghairillah. Apakah boleh menyembelih kepada selain Allah? Ya, jawabannya adalah la yajuzu, tidak boleh menyembelih kepada selain Allah. Wa dalilu qaulu ta'ala fasalli li rabbika wanhar. Ya, dalilnya di surat Al-Kautsar, ya. Maka salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah untuk Rabbmu, yaitu menyembelih kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad SAW bersabda, la'anallahu, Allah melaknat, man dzabaha, orang yang menyembelih li ghairillah, untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah melaknat, ya, kata-kata laknat ini termasuk dosa besar, ya. Ada kata laknat di dalam hadis atau ayat, ada kata laknat, ini termasuk dosa besar,
Ya, ini termasuk dosa besar yang sangat berbahaya, ya. Bahkan kesyirikan ini ya, masuknya kesyirikan dan menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka, waliyadzubillah. Kita dianjurkan menyembelih itu ada beberapa keadaan ya di dalam Islam. Yang pertama adalah ketika kita akikah, ya, akikah ketika lahiran seorang putra atau putri ya. Kalau putra disyariatkan 2 kambing, kalau putri yaitu 1 kambing. Kemudian yang kedua, ketika Idul Adha. Idul Adha kita dianjurkan untuk menyembelih ada 4 hewan yang dibolehkan untuk disembelih. Ini dalam rangka ta'abudiyah kepada Allah. Bukan hewan yang paling mahal, bukan. Ya, selain dari 4 ini. Harus 4 ini. Yang pertama adalah onta, kemudian yang kedua sapi ataupun kerbau, kemudian yang ketiga adalah ghanam, kambing. Ya, baik apapun jenis kambingnya, domba ya atau yang lainnya. Yang penting kambing. Ya, tidak boleh kijang ataupun gajah, kuda, tidak boleh. Ya, tidak boleh diganti-ganti. Ayam misalnya, tidak boleh. Jerapah saja Ustadz, yang penting kita besar dia. Tidak boleh. Ya, harus 4 itu saja. Karena ini adalah ta'abbudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita dianjurkan menyembelih ya ketika walimah. Aulim walau bisyad. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, buatlah oleh kalian walimah walaupun dengan menyembelih 1 kambing. Ataupun yang lainnya, ketika kedatangan tamu, ya kita untuk memuliakan tamu kita menyembelih kambing, ya ataupun yang lain. Itu diantara anjuran-anjuran kita di dalam menyembelih. Itu tetap harus diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah. Jika orang menyembelih karena ada tamunya, untuk ikram tamunya, ya, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka itu sangat bagus. Akan tapi jika dia menyembelih hanya karena ada tamu itu, ya, karena untuk mengagungkan tamu itu, bukan karena Allah, maka itu jatuh kepada perbuatan yang tidak dibolehkan. Ataupun dia menyembelih karena untuk sedekah laut, ya, sebagaimana banyak dilakukan ya oleh orang-orang dengan dalih ini kan sudah tradisi, ini kan menolak balak katanya. Justru ini mendatangkan balak karena ini berbuat syirik kepada Allah. Ya, bersedekah kepada dewa-dewa yang ada di laut katanya. Waliyadzubillah. Tidak ada dewa-dewa yang berhak disembah, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak disembahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak boleh menyembelih kepala kerbau, kepala sapi kemudian dihanyutkan di laut. Agar tidak ada gempa lah, agar tidak ada tsunami lah. Justru inilah yang mendatangkan tsunami. Karena perbuatan kesyirikan itu adalah musibah yang besar, ya. Waliyadzubillah. Ataupun misalnya sesajen untuk perdukunan, ya, untuk ritual-ritual dan yang lain sebagainya, itu termasuk kesyirikan dan kita harus menjauhi sejauh-jauhnya, ya. Karena kalau tidak, ya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dimatikan dalam keadaan yang seperti ini, kalau kita tidak menjauh dari perbuatan seperti ini, kita takut turun musibah. Tidaklah musibah ini turun kecuali ada kesyirikan yang banyak sekali pada suatu daerah tersebut. Apakah antum masih ingat? Ya, ada ketika beberapa tahun yang lalu gempa di Palu. Itu selain adanya kemaksiatan yang banyak di sana, yaitu ada kesyirikan, ya, mempersembahkan itu tadi, penyembelihan itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah dijadikan turun temurun dan ini di banyak tempat. Maka kita harus sebagai dai, sebagai orang-orang yang berilmu ataupun orang-orang yang memiliki pengaruh, maka kita harus ingatkan masyarakat agar menjauhi perbuatan ini, karena ini adalah dosa besar, ya, menentang Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Lalu kita melanjutkan kepada yang berikutnya, itu tentang menyembelih ya. Hal natufu bil kuburi litaqarrubi biha. Pertanyaan berikutnya ya. Apakah kita tawaf di kuburan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT? La natufu illa bil Ka'bah. Kita tidak boleh tawaf di kuburan, tawaf di masjid manapun ya, ataupun tawaf di ya dimanapun ya. Tawaf itu hanya di Ka'bah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal yattawafu bil baitil atiq. Maka tawaflah oleh kalian ya di rumah yang tua itu, yaitu Ka'bah Asy-Syarifah. Ya, yaitu Ka'bah yang mulia. Lalu bagaimana Ustaz kalau bikin Ka'bah-Ka'bahan di Indonesia untuk latihan manasik? Nah, itu boleh. Untuk latihan mimbabi taklim ya, untuk bab pelajaran tidak masalah. Tapi kalau untuk menggantikan ibadah haji itu sendiri, udahlah, nggak perlu jauh-jauh ibadah haji itu atau ibadah umrah, cukup di sini saja, cukup di Monas atau cukup di tempat yang dia buat ya, di kotanya dia, biar biayanya tidak terlalu ini, maka cukup di situ sajalah kita tawaf. Maka ini adalah kebatilan, ini mengganti ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah umrah, ibadah haji ini sudah ketentuan tauqifi dari Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya sudah ditentukan, tidak boleh dirubah-rubah. Ya, hanya di Mekah. Ya, bukan di Iran, bukan di India, bukan di Pakistan ya. Atau bukan di Jakarta, atau bukan di tempat yang lain. Meskipun dia banyak sumber daya alamnya, meskipun dia lebih cantik misalnya. Tidak, ya. Ibadah haji dan umrahnya di Mekah. Tawafnya di Ka'bah, mengelilingi Ka'bah. Apalagi tawaf di kuburan ya, termasuk perbuatan yang diada-adakan di dalam agama Islam. Apa dasarnya ya? Lalu apa maksudnya gitu? Apa yang dia inginkan ketika tawaf di kuburan itu? Allahul musta'an. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawafa bil baiti sab'a wa shalla rak'ataini kana ka'idki raqabah." Barang siapa yang tawaf di Ka'bah ya sebanyak 7 kali, kemudian wa shalla rak'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat ya. Biasanya salatnya ini di belakang makom Ibrahim ya. Agak ke belakang sedikit karena kalau pas di belakang makom itu kan jalan, jadi nanti ditabrak-tabrak orang. Jadi mundur ke belakang sedikit. Kana ka'idki raqabah, maka pahalanya sama dengan membebaskan budak. Ini menunjukkan keutamaan yang sangat besar pahala orang-orang yang tawaf. Hadis ini sahih riwayat Imam Ibnu Majah. Ya, semoga Allah SWT mempermudah kita untuk ya tawaf di Baitullah. Semoga Allah SWT memberikan rezeki kepada kita ya. Siapa yang belum ya dapat menginjakkan kaki di rumah Allah Subhanahu wa taala di Baitullah. Dan siapa yang sudah pernah, ya semoga Allah kabulkan untuk ke sana lagi, karena kalau kita sudah merasakan ibadah di sana, maka ada kerinduan, syauq ya. Ada rasa rindu kita untuk ke sana lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Mungkin cukup ya 3 hal ini tentang nadar, menyembelih dan tawaf ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah tentang dosa-dosa besar. Jadi tawaf kalau tidak di tempat yang semestinya menjadi dosa besar. Ya, menjadi kesyirikan. Lalu nadar juga demikian. Kalau bukan karena Allah, maka menjadi kesyirikan. Menyembelih kalau bukan karena Allah, menjadi kesyirikan. Dan ini termasuk semuanya dosa besar jika dilakukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.